Emiten alat berat dan pertambangan PT United Tractors Tbk dengan kode saham UNTR terus memperluas portofolio bisnis di sektor nikel dan emas sembari mengoptimalkan usaha batubara dan metalurgi. Emiten alat berat dan pertambangan PT United Tractors Tbk terus memperluas bisnis di sektor nikel dan emas. Direktur United Tractors Iwan Hadiantoro menyatakan ekspansi ini untuk memperkuat profitabilitas perusahaan. Emiten alat berat dan pertambangan PT United Tractors Tbk dengan kode saham UNTR terus memperluas portofolio bisnis di sektor nikel dan emas sembari mengoptimalkan usaha batubara dan metalurgi. Direktur United Tractors Iwan Hadiantoro menyatakan perusahaan aktif mencari peluang di sektor nikel dan emas, baik di dalam maupun luar negeri. Iwan menegaskan UNTR terus berupaya menambah portofolio mineral mining untuk memperkuat bisnis di masa depan. UNTR saat ini telah memiliki 2 portofolio bisnis nikel melalui PT Stargate Pacific Resources dan Nickel Industries Limited. Stargate tengah membangun fasilitas RKEF yang ditargetkan beroperasi 2027, sementara Nickel Industries membangun smelter HPAL di Morowali untuk mendukung baterai kendaraan listrik mulai tahun depan. Pada sektor emas, UNTR mengoperasikan tambang Martabe melalui PT Agincourt Resources di Tapanuli Selatan dan tambang emas di Sumbawa melalui PT Sumbawa Jutaraya. Sementara itu, segmentasi batubara termal dan metalurgi dikelola PT Tuah Turangga Agung yang per Juli 2025 telah menjual 8 juta ton batubara, naik 19% dari tahun lalu. Tak hanya mineral, United Tractors juga mulai fokus ke bisnis energi terbarukan sesuai arahan pemerintah. Ada 3 sektor yang dibidik, yaitu listrik tenaga air, listrik tenaga surya, serta panas bumi melalui Supreme Energi Rantau Dedap yang saat ini masih tahap studi dan eksplorasi. Sepanjang semester pertama 2025, UNTR membukukan pendapatan Rp68,5 triliun, naik 6% dari tahun sebelumnya. Namun laba bersih perseroan turun 15% menjadi Rp8,1 triliun, dipengaruhi curah hujan tinggi dan penurunan harga batu bara, meski sebagiannya tertutupi oleh kenaikan pendapatan dari segmentasi emas dan mesin konstruksi. Tim Liputan IDX Channel. Selanjutnya dari indeks harga saham gabungan pemirsa, pada perdagangan sesi pertama Selasa 9 September 2025 IHSG kembali melanjutkan penurunan usai ditutup turun lebih dari 1% pada perdagangan Senin, dan terlihat pada sesi pertama Selasa IHSG turun 1,66%. Adapun pasar masih mencerna keputusan terbaru dari pemerintah Indonesia yang memutuskan untuk mereshuffle Kabinet Merah Putih, terutama dengan digantikannya peran Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati oleh Purbaya Yudi Sadewa. Sejumlah saham juga terpantau menjadi pemberat pelemahan berdasarkan data IDX Mobile. Saham-saham Big Caps ini menjadi pemberat utama dan terlihat 10 saham berkapitalisasi besar masuk dalam kategori top losers, meskipun masih ada saham seperti Astra International yang mencoba mempertahankan posisi dengan menguat 1,38%. Lebih lanjut kita cermati bersama sejumlah data dari perdagangan di sesi pertama. Pemirsa, dari pelemahan indeks harga saham gabungan kita bergeser ke saham-saham yang masih menghijau pada pelemahan indeks harga saham gabungan. Ada Antam di sana yang naik 3,6% ke level 3.740, Indika Energy naik 12% ke level 1.860, United Tractors menguat 2,93% ke 27.225, dan Harum naik 5,29% ke Rp1.095. Sementara saham-saham yang menjadi pemberat utama dari IHSG, dari saham-saham Big Caps terlihat ada BBCA turun 2,27% ke level 7.525, BMRI terkoreksi 2,45% ke 4.380, BBRI melemah 2,05% ke 3.820, dan juga ada saham PANI yang terkoreksi 6,28% ke 13.425. Adapun dari sisi sektoral, pemirsa, transportasi dan logistik masih menguat 0,21%, begitu pula industri yang juga positif 0,15%, infrastruktur dan keuangan terkoreksi masing-masing 2% dan 1,77%.
Kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pemirsa, PT Medco Energy International Tbk melalui anak usahanya Medco E&P Gresik Ltd resmi memasang 1.500 unit PLTS atap di wilayah kerja Blok Koridor. Fasilitas berkapasitas 885 kWp ini diproyeksikan menghasilkan lebih dari 1.124 MWh peak listrik bersih per tahun, sekaligus menekan emisi karbon hingga 934 ton setara karbon dioksida. PT Medco Energy International Tbk melalui anak usahanya Medco E&P Gresik Ltd resmi memasang 1.500 unit PLTS atap di wilayah kerja Blok Koridor. Manajemen Medco menyebut pemanfaatan PLTS atap ini tidak hanya mengurangi konsumsi gas sebesar 18 mmscf per tahun, tetapi juga setara dengan menekan emisi kendaraan yang menempuh jarak 5,5 juta kilometer. Direktur and Chief Operating Officer Medco Energy, Ronald Gunawan, menegaskan bahwa proyek ini menjadi bukti nyata energi terbarukan bisa berjalan beriringan dengan kegiatan hulu migas. Ia menambahkan, inisiatif ini tidak hanya instalasi teknologi, tetapi juga langkah efisiensi operasional sekaligus kontribusi pada target dekarbonisasi nasional. Selain mengoperasikan PLTS atap, Medco juga memperkuat posisinya di sektor migas dengan menuntaskan akuisisi 24% hak partisipasi Repsol di Blok Koridor pada Juli lalu. Transaksi senilai 425 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 6,9 triliun rupiah itu dilakukan melalui pembelian saham Fortuna International atau Barbados Inc. yang sebelumnya dimiliki Repsol E&P. Dengan akuisisi tersebut, Medco kini semakin menguasai salah satu blok strategis di Sumatera Selatan yang memiliki 7 lapangan gas dan 1 lapangan minyak aktif. Adapun gas dari Blok Koridor hingga kini dipasok melalui kontrak jangka panjang ke berbagai pembeli di dalam negeri maupun Singapura. Sebelumnya, blok ini dikembangkan oleh konsorsium yang melibatkan ConocoPhillips Talisman yang kemudian diakuisisi oleh Repsol serta PT Pertamina Hulu Energi atau PHE. Dengan langkah strategis ini, Medco Energy berupaya memperkuat keberlanjutan bisnis sekaligus mendorong transisi energi di sektor hulu migas Indonesia. Berbagai sumber IDX Channel. PT Providen Investasi bersama Tbk atau emiten dengan kode saham PALM menyatakan kesiapan melunasi obligasi jatuh tempo pada 25 September 2025. Perseroan telah menyediakan dana untuk pembayaran pokok dan bunga obligasi berkelanjutan 2 tahap 3 tahun 2024 seri A. PT Providen Investasi bersama Tbk emiten berkode saham PALM melaporkan kesiapan dana untuk melunasi obligasi yang segera jatuh tempo. Hal ini diungkapkan Perseroan melalui keterbukaan informasi pada 3 September 2025. Perseroan telah menyediakan dana untuk melunasi pokok dan bunga obligasi berkelanjutan 2 tahap 3 tahun 2024 seri A yang diterbitkan pada 19 September 2024. Dengan jumlah pokok yang diterbitkan mencapai 512,29 miliar rupiah. Surat utang tersebut akan jatuh tempo pada 25 September 2025. Obligasi itu diberikan dengan tingkat bunga tetap 8% per tahun. PALM menegaskan dana untuk pembayaran akan disalurkan melalui PT Kustodian Central Efek Indonesia atau KSEI sebelum tanggal jatuh tempo. Hal ini dilakukan untuk memastikan pemegang obligasi menerima kewajiban tepat waktu. Sekretaris perusahaan PALM, Lim Nali, menjelaskan bahwa informasi ini tidak memberikan dampak terhadap operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha perseroan. Pernyataan ini dituangkan dalam keterbukaan informasi resmi perusahaan. Tim Liputan IDX Channel.